Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munandar Dai, semester 5 Prodi Sistem Informasi Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang prediksi jumlah kasus COVID-19 di Indonesia menggunakan AI. Yang pertama, dilihat dari literatur prediksi kasus COVID-19 ini, sebagian besar menggunakan model matematika dan epidemiologi. Dan yang kedua, kasus COVID-19 di Indonesia update pada 12/11/2020. Nah, kita bisa lihat di sini di layar ini kasus COVID yang ada di Indonesia. Updatean kasus COVID-19 di Indonesia. Next. Nah, sumber data untuk penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, Kawal COVID, sumber data kasus COVID-19 di Indonesia yang tersedia secara publik. Dan yang kedua, HUCSSE COVID-19 data, sumber data kasus COVID-19 secara global yang dihimpun oleh Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering, atau yang disingkat JHU-CSSE. Next. Nah, data penelitian prediksi COVID-19 di Indonesia. Pertama, sumber data yang digunakan pada penelitian berawal dari Qualcovid. Dan yang kedua, data yang diambil berfokus pada kasus kumulatif harian yang terkonfirmasi positif, sembuh, meninggal, dan pasien dalam perawatan. Dan yang ketiga, data yang digunakan adalah data kasus sejak 2 Maret 2020 hingga 7 November 2020. Metode AI untuk prediksi. Jadi kalau kita lihat AI itu cakupannya sangat luas. AI itu ada yang berbasis pengetahuan, ada yang berbasis pembelajaran. AI yang berbasis pembelajaran itu ada di machine learning dan deep learning. Machine learning sendiri itu metodenya bermacam-macam. AI pada intinya untuk kasus prediksi itu mensimulasi kemampuan intelijen manusia untuk melakukan pembelajaran atau reasoning penalaran atau prediksi. Jadi dia akan mencari pola-pola untuk belajar dari pola-pola yang dimulai dari data-data masa lampau, yang itu akan kita pakai untuk memprediksi sesuatu peristiwa yang akan datang. Pada konteks ini, peristiwa yang akan datang itu bisa dalam jangkauan menit, detik, dan jam berikutnya, bahkan bulan. Kemudian metodenya yang dipakai adalah bisa pembelajaran mesin, bisa planning, tetapi masih pada konteks metode AI. Kalau kita cermati, prediksi itu kebanyakan memperkirakan, tapi secara sistematis tentang sesuatu yang pleasing mungkin terjadi di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang,
Ini konteksnya bervariasi, bisa detik, menit, jam, bulan, bahkan tahun, yang berdasarkan informasi atau data-data masa lalu yang dimiliki. Selisih antara sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan dengan metode AI itu diperkecil sekecil mungkin. Nah, masuk pada pemodelan prediktif dengan kecerdasan artifisial. Pemodelan prediktif adalah praktik mengekstraksi wawan dari kumpulan data, wawancara dari kumpulan data yang ada dengan bantuan teknik kecerdasan artifisial AI atau pembelajaran mesin. Penambangan data, pemodelan statistik, dan menggunakannya untuk memprediksi peristiwa di masa depan. Kecerdasan artifisial dapat dipandang sebagai seperangkat alat untuk membuat model prediktif kita. Pemodelan prediktif dan kecerdasan buatan tidak dapat menjamin hasil, tetapi dapat membantu meminimalkan risiko dan mengurangi ketidakpastian. Fokus utama kecerdasan artifisial yaitu secara otomatis belajar mengenali pola-pola kompleks dan membuat keputusan cerdas berdasarkan data. Aplikasi model prediktif bisa dipakai di area mana saja. Misalnya area perbankan itu sangat memerlukan, bisa dipakai untuk memprediksi apakah seseorang yang memasukkan kredit itu baik atau tidak. Bisa dipakai juga untuk bidang keuangan untuk melihat resiko melakukan segmentasi konsumer, misalnya untuk memprediksi harga saham. Nah, ketika kita belajar model prediksi itu manfaatnya sangat banyak. Secara garis besar, metode AI itu terkategori menjadi 4. Yang pertama, klasifikasian, mengkategorikan suatu objek pada kelas tertentu. Yang kedua, clustering, pengelompokan. Kalau kita mempunyai sejumlah data, akan tersegmentasi jadi beberapa kelompok. Yang ketiga, regression, untuk memprediksi atribut secara kontinu. Dan yang keempat, association rules, yaitu penentuan bahwa sejumlah objek itu berasosiasi dengan objek yang lain. Jadi ini 4 metode AI. Lanjut. Nah, klasifikasi adalah menetapkan item dalam koleksi ke kategori atau kelas target. Tujuan klasifikasi adalah memprediksi target secara akurat untuk setiap kasus dalam data. Misalnya model klasifikasi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemohon pinjaman risiko sebagai kredit rendah, menengah, atau tinggi. Nah, contohnya bank memprediksi pelanggan mana atau pemohon pinjaman yang berisiko atau mana yang aman. Nah, masuk pada regresi.
Regresi adalah cara untuk memilih secara matematis variabel mana yang benar-benar berpengaruh. Nah, faktor mana yang paling penting, mana yang bisa kita abaikan, bagaimana faktor-faktor tersebut berinteraksi satu sama lain. Untuk memprediksi penjualan masa depan suatu perusahaan berdasarkan kondisi ekonomi saat ini, untuk membandingkan pengaruh variabel yang diukur pada skala yang berbeda, seperti pengaruh perubahan harga dan jumlah kegiatan promosi. Nah, klasterisasi adalah metode mengelompokkan data. Proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan klaster. Objek yang di dalam klaster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lain dan berbeda dengan objek pada klaster yang lain. Misal digunakan oleh perusahaan besar untuk segmentasi pasar atau pelanggan. Nah, masuk pada aturan asosiasi. Yang pertama, penambangan aturan asosiasi atau association relevant meaning. Dan yang kedua, aturan asosiasi digunakan untuk membantu dalam pengelompokan silang berdasarkan data input. Dan yang ketiga, misalnya pelanggan yang sering membeli roti dan minum soda dan sering membeli keripik secara bersama-sama. Penerapan metode amati suatu event. Kembangkan model atau hipotesis yang membuat prediksi untuk menjelaskan peristiwa tersebut. Uji prediksi dengan data. Yang keempat, amati hasilnya, merevisi modelnya, ulangi sesuai kebutuhan, dan yang terakhir, model hipotesis yang berhasil menjadi teori ilmiah. Jadi ini ada 7 penerapan metode termasuk pada klaster penularan COVID-19 di Indonesia. Klaster COVID-19 yaitu penamaan sekumpulan kasus penyakit menular akibat virus corona yang berhubung oleh suatu peristiwa atau lokasi tersebut sebagai klaster apabila telah diketahui menyumbangkan kasus penularan COVID-19 dalam tingkat yang tinggi. Di Indonesia, beberapa klaster terbesar penularan atau penyebab COVID-19 antara lain yang pertama klaster Goa, dan yang kedua klaster Bandung, dan yang ketiga klaster Cimahi, dan yang keempat klaster Semarang, dan yang terakhir klaster Surabaya. Nah, upaya pencegahan COVID-19 yang pertama menggunakan masker. Lalu yang kedua mencuci tangan dengan benar. Dan yang ketiga menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat dengan mengonsumsi gizi yang seimbang. Dan yang kelima social distancing, atau menjaga jarak. Dan yang kelima disinfeksi barang yang sering dipegang. Disinfeksi barang yang sering dipegang.
Nah, mungkin ini upaya pencegahan COVID-19. Lanjut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ya, sekian dan terima kasih.